teman-teman, welcome back di my YouTube channel Keluarga Jawa Amerika. Jadi kali ini saya bersama teman-teman ini Indonesia, ini dalam acara 17 Agustus saja ala kita. Jadi sekalian tanya-tanya sama teman-temanku. Saya sendiri masuk ke Amerika pakai K1 visa. Terus ini kita tanyain couple ini. Halo. Say hi. Say hi. Hi. It's actually the camera is over there. This is the microphone. Ini Mbak Silmi sama Gabe. Oke, perkenalkan. Halo. Halo, terus Ngomong apa aja? ngomong apa aja? Dari Jawa juga kan? Pokoknya tempatnya Jawa. Iya. Siapa tahu ada tetangganya atau saudaranya yang nonton kan? Halo orang-orang Tangsel. Oh, Tangerang Selatan. Yeay. Terus kalian masuk ke Amerika pakai visa apa? K1. Oh, kita satu tim. grup. Oke. Oh. Oke, terus oper ke Selanjutnya. Indah. Selanjutnya. Hai. Kamu masuk ke Amerika pakai visa apa, Nda? Aku masuk ke Amerika pakai visa spousal visa. Spousal visa. 10 tahun. Udah Sudah 10 tahun. 10 tahun. Langsung 10 tahun ya. Ya, karena kita udah nikah selama 2 tahun. 2 tahun lebih, jadi dapat visanya kan, dapat green card-nya langsung 10 tahun ya. Ya, betul. Oke, sekarang over ke mamanya Arga. Hai. Jangan malu-malu. Apa? Pertanyaannya apa? Kamu nggak apa-apa pokoknya. Kamu masuk ke Amerika pakai visa apa? K1 visa. K1 visa. Yep. Tapi saat ini kan kamu udah dapat green card yang 10 tahun kan? Yes. Yes, kalau saya masih nungguin proses. Oke, next over ke mamanya Zela. Repot nih yang ini. Nempel semua nih. Oke. Kalau aku masuknya pakai diversity visa, beda sendiri. Diversity visa itu bisa terangkan sedikit? Oh ya, jadi kalau diversity visa itu visa hoki. Jadi nggak perlu sponsor, cuma modal hoki aja. Ya, pokoknya kalau teman-teman ada yang penasaran tentang diversity visa itu apa, bisa follow di Instagramnya ya. Oke. The Ringos. Ringo in Seattle. You want to hold? Pakai visa apa Zela? Zela, kamu pakai visa apa Zela? Dia citizen. Dia karena lahir di sini jadi langsung citizen. Oh ya. Sekarang mamanya Luis. Halo. Aku sama kayak Indah prosesnya. Spouse visa. Sekarang mamanya Alina. Kalau aku pakai visa student karena suami waktu masuk ke sini tuh masih Pakai student visa. F1. F1, tapi sekarang udah Lagi proses ke H1B. H1B. Yang buat kerja. Oh, buat Visa yang kerja. buat kerja, iya. Tapi dapat green card juga. Belum sampai sana tapi kayak prosesnya masih panjang. Oh, prosesnya sampai panjang. Berarti kamu nggak boleh kerja kan? Iya betul. Tapi nanti begitu aku H1B udah bisa. Udah bisa. Ya. Oke, terus so far kamu udah berapa tahun di sini? Aku baru 1 tahun. Setahun. Setahun, iya. Tapi gimana rasanya? Rasanya aku seneng banget sih, menurutku ini pengalaman yang kayak benar-benar apa ya, gak bakal terulang lagi kayaknya di hidupku. Jadi bersyukur banget bisa pindah ke sini, dapat kesempatan pindah ke sini dan kenal kalian semua. Aduh, happy banget. Ini kayaknya salah satu yang bikin nyaman di Washington, di Seattle community. Walaupun di sini cuacanya ada yang mungkin kurang cocok, ada rainy season ya, yang gloomy, tapi selebihnya asik banget, alamnya enak, nyaman, dan teman-temannya juga asik. Oke, sekarang Zela, gimana Zel? Suka dukanya tinggal di sini Zel? Elsie gimana, suka nggak tinggal di sini? Di situ videonya. Ngomong ke sana, Elsie, gimana? Suka nggak tinggal di sini? Iya, Gimana ceritanya? Jangan diputar-putar, gini. Esi suka. Suka? Iya. Itu loh kameranya. Gimana sukanya? Sukanya gimana? Senangnya gimana di sini? Ada banyak teman Elsie. Banyak temen terus. Sekolahnya gimana? Sekolahnya
Ih malu. Gede juga. Sekolahnya gede juga. Everything is okay. Okay. Oh, beautiful. Oke. Kalau kamu sendiri bagaimana? Suka duka? Kalau Kan aku sih, punya ya. toddler. Ya kalau aku karena udah 3 tahun di sini, so far udah seneng ya. Apalagi udah Feel like home. ya udah punya sense of belongingnya. Jadi udah punya teman-teman, punya komunitas juga. Jadi kayaknya kalau buat anak rantau penting sih buat nemuin seseorang yang kayaknya sefrekuensi gitulah istilahnya. Jadi bisa nyaman kayak ada di rumah sendiri. Yeah. Buat Citra, Lebih lama lagi. udah berapa tahun, Cit? Berapa ya? 2018? Berapa tahun? Oh, 8, Iya. 8 tahun. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Iya, 8 tahun. Pantesan kamu udah kayak bule. Belepotan. Belepotan. Apa kerasan ya kerasan sih. Apalagi setelah ketemu teman-teman dari Indo yang jadi mengobati homesick gitu kan. Apalagi punya anak juga, punya community emang penting banget sih. Apalagi kita punya keluarga kecil kan, bener-bener di sini nggak ada keluarga lagi selain Iya. kita aja gitu. Jadi we feel more like a family gitu. Udah family sih, lebih ke ya gitu sih. Dukanya apa ya? Dukanya ya kalau kangen masakan Indo ya kan. Yang nggak bisa di Iya. replika di sini. Tapi jadi makin mandiri gitu. Karena udah biasa ngapa-ngapain di sini harus sendiri gitu kan. Kalau mau sesuatu ya masak sendiri gitu. Udah nggak ada manja-manja sama Ya. mami, anak mami kan. Ya. Tapi so far sih this feels like home for sure. Oh. Oke, sekarang Indah, Pertanyaannya apa tadi Mbak? Lali aku. suka duka pengalaman. Ya, aku pindah ke sini awal 2022, jadi 3 tahunan ya. Suka dukanya itu banyak dukanya, banyak sukanya juga. Jadi sama aja ya ketika tinggal di Indonesia, banyak sukanya, banyak dukanya. Tapi lebih ke proses pendewasaan dan juga menerima, terus sabar, terus jadi orang lebih apa ya? Kalau aku bilang like seeing reality, realita kehidupan tuh kayak gimana, dan membuat kayak diri saya tuh lebih bisa memahami orang lain, kerasnya hidup tuh gimana, apalagi kalau udah jauh dari orang tua, jauh dari rumah, jauh dari desa, jauh dari negara kayak gitu. Jadi penting banget, apalagi aku orangnya suka sama orang gitu kan, penting banget sense of community. Jadi dibilang sekarang ini rumah, iya ini rumah karena suamiku ada di sini. Ini aku punya keluarga kecil juga di sini dari beberapa bagian Indonesia, kerja di sini juga gitu. Susah juga, iya susah karena orang tua di Indonesia kangen, ponak-ponakan Indonesia kangen gitu kan. Kalau udah pas kangennya gitu mau nangis, tapi nanti kasihan kalau kita nangis, mereka gimana gitu kan. Makanan apalagi kalau udah pengen makan bakso tek nggak ada, sate ayam nggak ada, soto nggak ada, rujak nggak ada. Di depan iya ini sekarang ada nih, untungnya di 17-an ada, tapi ya kayak gitu ya, namanya kehidupan ya, dijalanin. Tapi seneng. Oke, Silmi. Iya, kebetulan aku baru banget di sini, baru bulan Maret kemarin. Oh, fresh. Ini fresh out from Indonesia. Gimana so far? So far, aku suka. Kangen pasti ada lah ya. Tapi bener-bener beda banget sih. Apalagi aku tinggalnya jauh dari kota. Dari ibaratnya kayak masih kota tempat aku tinggal tuh cuma 300 orang populasinya. Oh, Saking kampungnya. tapi kampung Amerika loh. Lebih banyak populasi rusa daripada manusia di tempat aku. Berarti bisa gampang beli daging rusa di tempatmu? Ada. Bisa berburu sendiri kalau mau. Wow. Suamimu pernah berburu nggak? Hah, enggak.
Apalagi nih Suka dukanya. dukanya lebih ke aku sedih kalau misalnya Coba mau ditaruh sana, Beb. Sorry, kalau sebentar. mau ke Asian Market itu paling deket 1 jam dari tempat aku. Jadi 1 makanya jam. mau aku di sini nih, abis ini aku mau belanja, mau memenuhi stok makanan Asia aku. Oh, iya. Ditaruh situ saja. Taruh pada nih, kena sambel. Jadi ya. Jadi so far kita termasuk juga beruntung loh tinggal di sini karena banyak toko Asia kan? Banyak toko Asia di sini tuh. Salah satu kontribusi lebih cepat betah ya. Iya. Sebagai orang Asia. Karena kebetulan kita masih gampang mau nyari bahan-bahan untuk masak ala-ala mirip-mirip gitu kan masih nggak susah juga gitu loh. Ya. Misalnya tuh kalau misalnya mau makan tahu petis, nggak ada petisnya. Di toko Indonesia ada di Linwu tapi bukan petis yang original. Oke. Tapi rasanya beda. Ya, Asian Market itu ya. Oh ya. Jangan dong. Tawanya mah dipegang. Ada takut-takutnya. Oh ya, yang susahnya lagi ya kalau misalnya orang tua sakit, orang tua masuk rumah sakit, bapak atau ibu operasi, kita jauh ya di sini ya, terus mereka di sana gitu. Jadi kalau udah operasinya di sana, kita mikirnya di sini gitu kan. Terus habis itu nenek sakit. Terus habis itu kalau misalnya ponakannya nakal, ini nih ponakanmu nakal nih gitu. Kenapa? Ya dia lagi dibully sama teman-temannya di SD gitu misalnya. Aku tuh kita mau ke sana, kita mau ngobrol sama dia, mau nenangin, itu tuh nggak bisa karena apa? Karena kita di beda benua. benua. Ya. Tapi sayang tuh tetap mengalir, cuman ya kangennya ini susah ini untuk memeluk, untuk mencium dan menyayangi. Iya. Kalau menurutku ya, kita tuh sekarang udah enak karena kalau udah kangen-kangen bisa langsung video Video call, call. bisa langsung lihat. Bayangin kalau kita jadi anak rantau zaman dulu harus surat-suratan dulu kan. Terus kangennya tuh kangen lebih Biarin mau double nggak pegang sih? itu. Nungguin surat dulu. Oke. Jangan dong. Gimana sih? Dia nggak usah dilanjutin jadi R. Jadi masih enak lah sekarang masih bisa video callan. Kalau kangen-kangen pengen makan sesuatu bisa cari-cari resep. Ya, terus ya dibikin ala-ala simple mirip-mirip walaupun nggak bisa 100% seperti yang di sana tapi kan setidaknya No. Open the camera. setidaknya bisa mengobati kangen gitu dan Sekarang udah bisa rikuk-rikuk ya kan. nah, Kalau dulu coba nungguin dulu yang bawa resep. Kamu makan stiker? Iya. enggak. Iya. Udah kasih tante sekarang. Lagi. Aku juga pakai stiker di sini. Jangan dikasih ke Dan setidaknya kita sudah kenal satu sama lain, feel like home dan seperti saudara walaupun kita punya kesibukan masing-masing, super sibuk sebenarnya. Tapi kita masih kalau ada waktu ya kita masih bisa sama-sama. Ya semoga kita tetap rukun-rukun aja. Di tengah banyaknya berita kan kalian lihat sendiri bahwa orang Indonesia di luar negeri saling tusuk lah berita yang nggak jelas. Bisa relate sih. Iya. Bisa lihat karena Alhamdulillah. karena so far inilah keluarga kita gitu. Iya, Ya Yus nggak ada senior nggak ada Yus. makasih banget loh. Yes, pokoknya kalau emang grup kita Yus kayak gini kan ya bukan grup-grupan sih ya, tapi memang ini yang bisa di Japri kita mau ada waktu mau ngumpul-ngumpul enggak gitu. Kita nggak mau maksa, kalau ada waktu oke, ngumpul, nggak bisa absen. Kita will welcome, feel welcome. Bond. Ya. Oh ya makan-makan. Makan-makan, bawa makanan, potluck apa yang bisa dimakan gitu aja sih ya. Jadi buat temen-temen yang mungkin mau hijrah, mau ke luar negeri kan yo enggak. Di sini mangga. Ya, yang mau ikut kita Japri-Japri, kita juga punya di Instagram. Maksudnya kita itu nggak pernah komen aja, tapi setidaknya kita selalu kalau ada acara gitu bisa DM, ngumpul, bisa ngasih info gitu aja. datang nggak bisa ya udah kita Karena punya kesibukan masing-masing gitulah ya. Komunikasi.
Betul. Exactly. Walaupun mungkin kita ngumpul setahun itu berapa kali, tapi ya Jauh dari Oregon. jauh-jauh. Dari Oregon. Oke, jadi so far ya begini sajalah kalau ngumpul itu nggak ada apa paling makan, ya segitu aja. Ouch, gantian aku yang pegang. Enggak, mau hampir almost. Tak pikir lalat. Oke dah teman-teman, jadi begitulah cerita suka duka kita di rantau. See you. Hangout sama anak rantau. Yay. See you di next vlog kita. Bye. Guys. Bye. Thank you guys.